Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, senang sekali saya Made Sugeng Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog kesehatan Harmoni Bali tentunya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini atau sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai anemia pada kehamilan. Nah, masyarakat kalau kita mengetahui anemia di masyarakat awam itu mengenalnya bahwa anemia adalah kekurangan darah. Apakah benar demikian? Tetapi apa jadinya ketika anemia itu menyerang pada ibu-ibu dalam kondisi hamil? Nah, itu yang akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang ada Dr. Ana Agung Gede Putra Wiratnyana, Esket SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal. Om Swastiastu, Dr. Agung. Apa kabarnya nih? Ya, sehat selalu ya? Sehat. Sehat selalu tentunya. Ya, tentunya dalam situasi saat ini, apalagi kita baru saja memasuki tahun baru, kemudian Hari Raya Galungan dan juga menjelang Hari Raya Kuningan tentunya. Kita akan membahas sebuah topik yaitu anemia pada kehamilan. Tapi masyarakat tahunya anemia itu adalah kekurangan darah. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan anemia sih, Dok? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore kepada seluruh pemirsa Bali TV dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk seluruh pemirsa Bali TV dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk pemirsa Bali TV yang beragama Hindu. Ya. Oke, ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dulu sebagai pengantar topik yang akan kita bawakan, yaitu anemia pada kehamilan. Ya. Ini penjelasan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang banyak di masyarakat. Betul sekali. Ya. Nah, di sini pada kehamilan tersebut ada perubahan-perubahan yang terjadi dari tidak hamil, dari ibu-ibu yang tidak hamil menjadi hamil. Ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang normal. Nah, dalam istilah kedokterannya disebut dengan perubahan yang bersifat fisiologis. Nah, beberapa perubahan tersebut, salah satunya dari perubahan itu adalah terjadinya penambahan volume dari plasma pada sirkulasi dari ibu hamil. Ya. Plasma itu adalah cairan darah yang berada di dalam sirkulasi pembuluh darah kita. Nah, penambahan volume plasma tersebut sudah dimulai pada umur kehamilan 10 minggu, kemudian akan mencapai puncaknya pada umur kehamilan 32 sampai 34 minggu. Nah, tujuan dari penambahan dari volume plasma ini adalah untuk meringankan fungsi jantung daripada ibunya, sehingga jantung ibunya lebih mudah memompa darah untuk keperluan ibunya itu sendiri dan untuk keperluan bayi atau janin yang dikandungnya. Oke. Nah, perubahan ini seyogianya atau seharusnya dia tidak menimbulkan apa-apa atau bersifat normal pada kehamilan. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu di mana si ibu ini sebelum hamil sudah mempunyai kondisi atau penyakit-penyakit tertentu, nah perubahan ini dapat menjadi abnormal atau yang lazim disebut di dunia kedokteran yang namanya dengan perubahan yang patologis. Nah, menjawab pertanyaan tadi, di masyarakat dikenal bahwa anemia ini merupakan penyakit kurang darah. Kurang darah, ya, seperti itu. Yang masyarakat awam tahu, ya, kalau anemia ya penyakit kekurangan darah seperti itu. Apakah benar, Dok? Nah, untuk lebih spesifiknya, ya yang disebut dengan anemia itu secara umum apabila
didapatkan pada pemeriksaan laboratorium atau pada pemeriksaan darah, didapatkan kadar hemoglobin. Nah, hemoglobin itu yang terdapat di dalam sel darah merah. Kadar hemoglobinnya secara umum didapatkan di bawah 10 gram per desiliter selama kehamilan dan masa nifas. Nah, ada beberapa jurnal atau di buku-buku juga disebutkan bahwa mereka membagi anemia pada kehamilan ini per trimester. Nah, per trimester itu kalau ibu hamil itu kan ada 3 trimester ya, trimester 1, 2, dan 3. Yeah. Nah, anemia itu apabila dijumpai kadar dari hemoglobinnya itu pada trimester 1 dan 3 di bawah 10,5 gram per desiliter, dan pada trimester 2 kadar hemoglobinnya itu di bawah 11 gram per desiliter. Nah, itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah dari anemia. Anemia itu sendiri. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penjelasan anemia pada kehamilan ini sendiri. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana anemia pada kehamilan masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Agung Gede Putra Wiratnyana, subspesialis kedokteran feto maternal tentunya. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan apa yang sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat tentang anemia itu sendiri. Tetapi kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang anemia pada kehamilan. Dok, kalau kita berbicara tentang anemia pada kehamilan, ibu-ibu yang pada saat ini dalam kondisi hamil ini apakah anemia pada kehamilan ini banyak juga terdapat pada masyarakat kita, dok? Ya, ini berdasarkan data-data, laporan-laporan di jurnal-jurnal, anemia pada kehamilan ini memang banyak terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang. Termasuk juga di Indonesia. Termasuk juga di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Nah, ini kejadian untuk di negara kita di Indonesia masih cukup tinggi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya dari segi pendapatan, situasi politik, macam-macam. Apalagi pada saat sekarang ini kita baru saja melewati dari masa pandemi. Nah, ini karena ini terkait dengan masalah atau kondisi-kondisi yang lain. Tidak murni cuma masalah kesehatan saja. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia ini tinggi sekali, sebesar 48,9%. Ini tinggi sekali, ya. Nah, terus kemudian, kita di Bali juga sudah ada datanya. Nah, ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2021. Nah, di Bali ya itu kalau di Indonesia itu kan secara global ya, semuanya. Nah, kalau khusus untuk di Bali saja, nah ini untungnya kita tidak sebesar itu. Kejadiannya sekitar 9 sampai 10%. Bahkan ada pada daerah-daerah atau kabupaten tertentu yang kejadiannya jauh di bawah dari 9 sampai 10%. Tapi rata-rata sekitar 9 sampai 10%. Oke. Ya, jadi bisa dikatakan ini dengan angka yang data yang diperoleh 9 sampai 10% di Bali, bahkan di beberapa kabupaten, mungkin di beberapa daerah ini angkanya juga di bawah itu. Di bawah itu. Itu bukan berarti kita juga tidak harus mewaspadai juga anemia pada ibu-ibu dalam kondisi kehamilan ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang suatu penyakit, apalagi anemia pada ibu-ibu yang hamil, ini sebenarnya penyebab anemia pada kehamilan itu seperti apa, dok? Iya, betul. Nah, ini kita harus mengenali penyebabnya, karena kalau kita tidak mengetahui penyebabnya, ya kita jadinya tidak tahu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Karang itu,
sekalian saya akan menjelaskan jenis-jenis dari anemia berdasarkan penyebabnya. Oke. Ya, nah ini secara umum anemia ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu acquired anemia atau anemia yang didapat, dan yang kedua adalah yang bersifat herediter atau yang diturunkan. Nah, yang termasuk dengan kelompok yang pertama, nah ini yang pertama adalah anemia defisiensi besi. Nah, anemia defisiensi besi ini penyebabnya sudah jelas karena kekurangan zat besi. Oke. Nah, ini merupakan anemia yang paling sering atau yang paling banyak terdapat di manapun, di daerah manapun. Ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua, anemia yang disebabkan oleh karena terjadinya perdarahan. Nah, perdarahan pada kehamilan ini bisa terdapat pada saat kehamilan, pada saat persalinan, atau pada saat setelah persalinan atau masa nifas. Kemudian yang ketiga, anemia yang disebabkan oleh karena penyakit infeksi, peradangan, atau keganasan. Misalnya pada ibu hamil tersebut menderita infeksi yang kronis, kemudian ada kanker, seperti itu. Kemudian yang keempat, nah anemia yang keempat disebut dengan anemia megaloblastik. Nah, anemia megaloblastik ini disebabkan oleh karena kekurangan asam folat. Nah, biasanya dokter-dokter pada trimester pertama kan memberikan obat asam folat. Iya. Nah, selain untuk mencegah terjadinya anemia, khususnya yang anemia megaloblastik ini, sekalian juga untuk mencegah terjadinya kelainan saraf pada janin atau bayi yang dikandungnya. Misalnya seperti spina bifida, anencefali, yang macamnya. Terus kemudian yang kelima, dari kelompok anemia yang pertama itu adalah anemia hemolitik, dan yang keenam dari kelompok pertama itu adalah anemia aplastik. Nah, yang termasuk dengan anemia yang diturunkan atau yang bersifat herediter yang termasuk kelompok yang kedua. Nah, yang pertama ada yang namanya thalassemia. Nah, ini banyak sekali juga terdapat di Indonesia. Karena apa? Karena di gugusan pulau-pulau di Indonesia tersebut merupakan disebut dengan istilah suatu sabuk, ya, sabuk thalassemia. Nah, karena dari deretan pulau-pulau kita yang memanjang, nah di situ banyak terdapat penyakit thalassemia sehingga disebut dengan sabuk thalassemia. Kemudian yang kedua, anemia yang disebabkan oleh karena hemoglobinopati dari sel sabit, atau mungkin yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga adalah anemia hemolitik. Nah, itu yang berdasarkan penyebab dari anemia tersebut. Kalau kita berbicara tentang data yang atau jenis-jenis yang menjadi penyebab dari anemia ini sendiri, kebanyakan ibu-ibu yang dalam kondisi hamil ini sendiri, ini apakah anemia yang didapatkan atau anemia yang diturunkan, seperti itu, dok? Ya. Nah, ini yang paling sering dari semua jenis anemia tersebut pada ibu hamil. Nah, ini khususnya adalah yang pertama, anemia defisiensi besi. Nah, ini banyak sekali ininya. Kejadiannya sudah saya sebutkan tadi. Di Indonesia kejadiannya sebesar 48,9%, itu berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2019. Mungkin kalau sampai sekarang mungkin bisa bertambah, ya, karena dengan mengingat update yang terbaru mungkin bisa saja terjadi penambahan lagi, seperti betul. itu kah? Ya, karena terkait dengan kondisi pandemi COVID macam-macam, ya. Ya, terus kemudian kehilangan pekerjaan, seperti itu. Ya. Itu ada hal-hal yang perlu diketahui juga dari seorang ibu hamil yang akhirnya mengalami anemia yang jenis yang pertama ini sendiri, seperti itu kah, dok? Yang harus kita ketahui. Yang harus diketahui tersebut, ya, ini sebenarnya di samping kita harus mengenali gejala-gejalanya. Nah, yang penting adalah ini pemeriksaan
atau ibu hamil itu kan biasanya melakukan ini ya ANC antenatal care, baik di bidan ataupun di dokter spesialis ataupun di rumah sakit di puskesmas. Nah di situ akan dilakukan di samping untuk pengenalan gejala klinis, di situ juga akan dilakukan pemeriksaan secara rutin. Baik. Nah nanti di situ akan ketahuan dia ininya. Gejala-gejalanya mungkin sama dengan gejala-gejala. Seperti apa sih gejala-gejala yang dialami oleh seorang ibu hamil yang mengalami anemia ini sendiri, Dok? Iya, kalau gejala anemia itu mungkin sama ya dengan yang orang tidak kebanyakan hamil, seperti ya, itu. dengan yang tidak hamil ya. Contohnya mungkin lemah, terus kemudian letih, terus kemudian lesu, terus kemudian mungkin mukanya pucat seperti itu. Nah, masalahnya kalau anemia ini sudah terjadi secara kronis, nah dia bisa merembet ke organ-organ yang lain, misalnya terjadi pembesaran jantung. Jadi ada komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada kehamilan apabila terdapat anemia pada kehamilan, betul. seperti itu Ya. kan? Misalnya kalau misalnya dia sudah bersifat kronis, kemudian bisa timbul masalah pada jantung, misalnya pembesaran jantung, kardiomegali. Nah nanti selain gejala yang disebabkan oleh anemia tersebut, nah ini ditumpangi juga dengan gejala-gejala organ yang kena. Misalnya kalau jantungnya mungkin dia bisa sesak, terus kemudian berdebar-debar seperti itu. Nah seperti itu ininya. Oke, jadi itu komplikasi yang bisa saja yang dapat terjadi pada kehamilan pada seorang ibu yang sedang hamil, dalam kondisi hamil dan juga terserang anemia seperti itu, Dok. Itu berpengaruh nggak sih, Dok, dengan janinnya nantinya, Dok? Ya pastilah. Apalagi kalau kita berbicara tentang terhadap ibunya sendiri yang lagi hamil dan juga pada janinnya, seperti itu. Iya betul. Nah ini pastilah ada pengaruhnya ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, nah ini ada beberapa perubahan yang terjadi pada ibu hamil ya. Nah salah satu dari perubahannya itu yang bersifat fisiologis itu adalah penambahan dari volume plasma. Nah, kalau misalnya si ibu hamil ini sebelum dia hamil sudah terjadi anemia dan dia tidak terdeteksi, nah pada saat hamil ini akan diperberat. Nah, karena apa? Karena ada penambahan dari volume plasma tersebut. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan itu. Dengan keadaan sebelum hamil. Nah, terus kemudian ya pastilah ada pengaruhnya ke janinnya. Itu ininya. Selain ke ibunya juga pasti ke janinnya juga. Itu sih gininya. Jadi bisa dikatakan sebelum ibu itu hamil pun terkena anemia, ketika hamil terkena anemia ini juga, juga lebih memperberat jadi ya, memperburuk gitu jadinya ya. Ibu itu kah seperti itu, betul, Dok? Ya, betul. Akan memperberat dia, memperberat dari kondisi ibunya. Oke. Karena adanya perubahan-perubahan tadi. Ya, beda lagi ketika sang ibu sebelum hamil itu tidak mengalami anemia, tetapi ketika kehamilannya itu terjadi anemia. Itu juga bisa juga ya. Misalnya kalau ada perdarahan pada saat kehamilan kan bisa. Nah, terus kemudian kalau pada saat kehamilan juga asupan gizinya juga nggak memenuhi, yang sebelumnya mungkin dia sehat-sehat aja, sedangkan pada saat hamil ini asupan gizi, asupan makanannya juga tidak sesuai, ya bisa juga dia ini walaupun sebelumnya memang sehat baik-baik aja seperti itu. Ya betul. Jadi asupan gizi juga perlu sangat-sangat perlu diperhatikan juga pada saat ibu dalam kondisi hamil seperti itu, Dok. Betul. Apalagi kalau dalam kondisi hamil terus didiagnosa mengalami anemia seperti itu. Betul. Ya makanya kalau untuk pada saat kehamilan itu tidak bisa memperhatikan cuma satu hal, semuanya. Ya, mesti diperhatikan, baik dari asupan gizinya, terus kemudian dari tablet-tablet yang diminum, terus kemudian
dari deteksi untuk penyakitnya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya tadi dokter mengatakan ini kebutuhan zat besi pada saat kehamilan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menghindari yang betul. namanya anemia. Seperti apa sih sebenarnya kebutuhan, seberapa banyak sebenarnya kebutuhan zat gizi pada ibu dalam kondisi hamil? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai anemia pada kehamilan dan kami akan kembali pada sesi berikutnya masih bersama Dr. Ana Agung Gede Putra Wiratnyana, subspesialis kedokteran feto maternal tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Ya. Baik, anemia pada kehamilan masih menjadi topik kita pada Dialog Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Ana Agung Gede Putra Wiratnyana SKED, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal tentunya. Dan kalau tadi Dr. Agung sudah banyak juga yang menjelaskan tentang apa saja yang perlu diketahui oleh khususnya bagi ibu-ibu yang pada saat ini dalam kondisi hamil agar tidak terserang anemia. Kemudian komplikasi-komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada kehamilan apabila terdapat anemia pada kehamilan. Nah, dok, kalau kita lebih spesifik lagi tentang anemia, ada nggak sih dok efek pada kehamilannya pada seorang ibu nih? Ya, nah ini yang harus diketahui ya oleh tidak hanya pada ibunya saja, pada suaminya juga atau pasangan tersebut ya. Keluarganya juga keluarganya harus juga, diketahui ya. Orang-orang di sekitarnya juga, termasuk mertuanya, seperti itu ya. Nah ini kalau kita berbicara kelainan medis pada kehamilan, kelainan medis itu yang termasuk penyakit anemia ini. Nah itu ada dua hal yang harus diketahui. Penyakit anemia terhadap kehamilan dan pengaruh kehamilan terhadap anemia. Nah, itu yang harus diketahui. Yang pertama, pengaruh penyakit anemia ini pada kehamilan. Nah, pada kehamilan, bisa terjadi keguguran. Istilah ininya abortus, ya. Nah, terus kemudian abortus itu bisa abortus atau abortus yang berulang atau keguguran yang berulang. Ya, itu namanya recurrent pregnancy loss. Nah, itu salah satu penyebabnya bisa ini kalau dia tidak terkoreksi. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian dapat menyebabkan persalinan kurang bulan atau prematur. Nah, ini kalau terjadi persalinan kurang bulan, nah bayi yang seharusnya belum lahir ini sudah lahir. Nah, kompensasinya apa? Organ-organnya jelas belum matang. Nah, terus kemudian nanti perawatan di rumah sakit atau di NICU, di ruang intensif untuk neonatus itu akan lama. Terus kemudian risiko untuk tertular penyakit juga akan semakin besar. Terus kemudian pertumbuhan organ-organnya juga tidak seperti bayi yang lahir cukup bulan. Nah, terus kemudian biaya juga akan semakin membengkak. Nah, macam-macam itu masalahnya. Kemudian yang ketiga bisa menyebabkan IUGR. IUGR ini adalah gangguan pertumbuhan yang sejak di dalam rahim. Dia tidak lahir, tapi di dalam rahim ibunya pada saat hamil dia sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, terus kemudian di samping itu pada saat persalinan ini bisa terjadi perdarahan. Perdarahan yang lebih banyak yang disebut dengan HPP, hemorrhagic postpartum. Nah, akibatnya apa? Nah, kalau misalnya tidak tertangani dengan tepat atau cepat, nah nanti bisa dilakukan operasi pengangkatan kandung rahim yang seperti itu. Kan kasihan jadinya si ibu hamil ini kalau seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ditengarai dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, khususnya ya di Indonesia. Di Indonesia. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efek kehamilan terhadap penyakit anemia.
Nah, ini jelas kehamilan ini akan memperberat penyakit anemia. Nah, kenapa dia memperberat? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena pada ibu hamil tersebut terjadi perubahan-perubahan, di mana perubahan ini yang seharusnya normal gitu loh, tapi pada keadaan tertentu dia bisa menjadi abnormal atau patologis. Nah, salah satu perubahannya itu terjadi penambahan dari volume plasma. Oke. Nah, dia akan menyebabkan semakin anemia jadinya. Nah, kehamilan ini akan memperberat atau memperburuk dari kondisi kondisi dari ibu hamil yang menderita penyakit ini, anemia ini. Nah, itu yang harus diketahui oleh si ibu, terus kemudian suaminya, terus mungkin keluarga-keluarga yang di sekitarnya. Nah, sehingga kalau memang ibu hamil itu memang harus disupport. Nah, tidak hanya dari suaminya, mungkin dari orang-orang di Keluarga terdekat keluarga seperti atau itu. orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Ternyata banyak juga efek pada kehamilan terhadap anemia ini sendiri, termasuk juga pengaruh anemia pada kehamilan ataupun juga efek kehamilan pada anemia. Itu yang harus diketahui. Kan sekarang, maaf sekali dok, ini banyak juga ibu-ibu yang saat ini demi menjaga, apa ya, bisa dikatakan ketika hamil mereka melakukan diet seperti Ya, itu. betul. Ini benar nggak sih dok? Ya, Atau betul. bagaimana sih sebenarnya yang harus diketahui oleh mereka pada keluarga dan juga ibu-ibu yang pada saat hamil? Nah, ini begini ya. Nah, ini seiring dengan perkembangan zaman, terus kemudian interaksi untuk kita memperoleh untuk memperoleh informasi-informasi dari dunia luar juga sekarang sudah terbuka lebar. Nah, sehingga terjadilah perubahan-perubahan lifestyle pada masyarakat kita. Nah, seperti itu. Nah, jelas kalau pada kehamilan ya, nah sebenarnya ibu hamil itu tidak boleh berpantang. Oh, jadi ibu hamil tidak boleh berpantang seperti itu? Misalnya tidak boleh makanan ini, tidak boleh makanan itu. Nah, kadang-kadang ada biasanya ada nggak sih dok, dokter di praktek dokter juga mengalami hal tersebut di lapangan seperti itu? Sekarang mungkin bukan cuma saya saja, mungkin teman sejawat yang lain juga mengalami hal-hal yang sama. Nah, sehingga ini sebenarnya ibu hamil itu tidak boleh berpantang ya. Artinya berpantang itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, justru itu akan mempengaruhi pertumbuhan berat badan ibunya, pertumbuhan berat badan bayinya, pertumbuhan dari bayinya, seperti itu. Nah, dia justru harus makan ya paling gampangnya lah 4 sehat 5 sempurna dengan gizi yang cukup. Nah, terus kemudian nanti kalau memang mau berpantang, artinya mau diet lagi, tidak makan ini, tidak makan itu, nah mungkin setelah menyusui, artinya setelah masa dewasa seperti itu. Seandainya ada ibu-ibu yang pada saat kehamilan tetapi melakukan hal seperti itu, diet apa yang dokter sarankan seperti itu? Ya, mungkin kita harus pantau ketat ya bagaimana pertumbuhan. Agak tegas juga sih dok. Ya kita harus tegas. Ini juga karena kita berbicara tentang 2 nyawa ya dok ya. Tentang generasi kita yang akan datang kan itu, karena nanti generasi selanjutnya, nah yang lahir-lahir inilah yang akan memegang kendali dari bangsa kita, kan begitu ini. Nah, ini kualitasnya ya harus bagus kan begitu ininya. Seperti itu ini. Nah, ini ya kita harus kita harus pantau pantau dengan seksama pertumbuhan dari dari bayinya tersebut. Baik. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah seorang ibu hamil nih jangan berpantang ya dok ya. Selama hamil jangan berpantang, karena itu berpengaruh terhadap janin yang ada di dalam tubuhnya yang akan melahirkan generasi-generasi penerus nantinya. Nah, kan kalau kita berbicara tentang apa saja yang harus dikonsumsi kan untuk berbicara sesuai dengan topik kita anemia pada kehamilan, kalau kita berbicara tentang anemia ini masyarakat awam, oh ini kekurangan darah, harus banyak makan makanan zat besi. Itu yang saya tahu, dan mungkin masyarakat awam juga pasti
banyak yang mengetahui. Ini Ya. sebenarnya kebutuhan zat besi pada kehamilan sehingga tidak terjadi anemia pada kehamilan ini Ya, sendiri. betul. Ini apakah ada peningkatannya ataukah Ya. bagaimana, Dok? Ya, betul. Eh, Selama kehamilan ini jelas kebutuhannya meningkat ya. Ya, yang jelas bukan besi-besi itu yang dimana. Zat besi itu ada 3 jenis ya, Iya. ferus sulfat, ferus fumarat, ferus glukonat ya. Nah itu. Nah untuk kebutuhan ibu hamil ya selama 1 kali periode kehamilan ya, Iya. ibu hamil itu membutuhkan zat besi itu sekitar 800 sampai 1000 miligram ya selama dia kehamilan. Nah terus kemudian, Itu dari 800.000 miligram ya, per satu periode kehamilan. periode Ya. kehamilan. Nah, 500 miligram ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan zat besi dari si ibu. Ya. Terus kemudian 300 miligram ini dipakai untuk memenuhi zat besi untuk bayi atau janin yang dikandungnya dan untuk pertumbuhan dari plasenta. Oke. Nah, terus kemudian 200 mg zat besi ini akan diekskresikan atau dikeluarkan, bisa melalui ginjal, bisa melalui usus, dan lain-lain. Nah, terus kemudian kebutuhan kalori untuk ibu hamil, nah per hari, nah ini menurut perhitungan ini sekitar 2000 sampai 2500 kalori. Nah, untuk perhitungan zat besi di dalamnya yang di kalori tersebut, zat besi yang dibutuhkan per hari itu sekitar 20 sampai 25 miligram. Ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh ibu hamil tersebut. Ya. Oke, baik. Berarti ada hal yang perlu diketahui juga ya, Dok ya, bahwa Ya, zat betul. besi pada saat kehamilan akan meningkat seperti itu. Iya, betul. Ya, pastilah kebutuhannya akan meningkat karena selain untuk memenuhi kebutuhan dari si ibu, nah ini kan ada bayi, Iya. kemudian ada plasenta, nah dan macam-macam. Untuk kalori ini sendiri ini bisa didapat dari makanan apa saja sih, Dok? Kalau untuk makanan yang merupakan sebagai sumber zat besi, Iya. ya ini ya daging ya. Daging. Dagingnya itu daging merah. Ya, yang termasuk daging merah itu adalah daging sapi, daging kambing seperti itu. Oh, Ya, gitu. terus kemudian babi ya mungkin dagingnya saja tapi lemaknya enggak ya. Nah, itu dari itu dari protein hewani. Kemudian dari yang nabati, bisa dari brokoli, terus kemudian bayam, terus kemudian kangkung, seperti itu. Nah, saya kira makanan-makanan ini tidak sulit kita dapatkan ya. Ini makanan-makanan ini semua ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Bayam, kangkung itu kan sangat gampang sekali dicari. Terus kemudian daging ya kita kan biasa mengkonsumsi daging juga seperti itu. Oke, jadi tidak ada istilahnya ketika kita mengkonsumsi, misalnya banyak juga yang mengatakan jangan makan kangkung terus, ntar lemes seperti itu, itu Ya, apa mungkin, ya namanya? mungkin kalau kangkung terus bahkan dia lemas mungkin. Tapi kan harus kita Kombinasikan. Iya, kombinasikan, bervariasi. Variasikan, Iya, oke. bervariasi dengan jenis-jenis makanan yang lain ya. Nah, Kalau itu mungkin ini. ikan-ikanan seperti itu boleh nggak sih, Dok? Ikan-ikanan boleh ya. Ada beberapa jenis ikan yang memang bisa meningkatkan zat besi ya, terutama ikan laut. Ikan laut. Ya, ikan laut. Ya. Oke, Oh, itu sih ikan ini. laut ya. Jadi ikan laut sekarang lagi mahal, Dok. Cuaca buruk. Iya. Cuaca ekstrim. Oke. Ya, ini Kalau cuaca kacang-kacangan seperti itu, Dok, boleh nggak sih, Dok? Kacang-kacangan boleh ya. Kacang-kacangan boleh. Aha. Selain untuk meningkatkan. Kacang goreng boleh nggak sih, Dok? Boleh, boleh. Boleh, tapi jangan sekilo sendiri gitu ya. Ya, kalau kacang-kacangan selain untuk meningkatkan zat besi, dia juga mengandung ini asam folat. Nah, sehingga sekalian juga untuk mencegah terjadinya anemia megaloblastik. Ya, kacang-kacangan boleh. Bagus. Kacang-kacangan boleh. Boleh, Kemudian ya. ada daging merah yang Ya, harus dikonsumsi seperti ya. itu. Mhm.
Nah, itu Oke, yang dan ininya, kemudian yang dapat sayur-sayuran pun ya seperti sayur-sayuran. dokter sampaikan tadi ini Ya, semacam kangkung, ya, bayam, ya, betul. kemudian brokoli seperti Ya, itu ya betul. dok ya. Ya. Mhm. Nah, untuk berapa jumlah yang harus Iya, dimakan. iya, iya. Nah, ini biasanya kita kalau di rumah sakit mungkin di puskesmas juga ada, sudah ada ahli gizi, ya dimanapun juga sudah ada ini ahli gizi. Iya. Nah, si ahli gizi inilah yang akan memformulasikan Mhm. berapa jumlah kalori yang akan diimplementasikan ke makanan. Nah, sehingga ibu hamil tersebut tahu, oh sekian yang harus dimakan. Nah, seperti Hmm. itu. Oh, jenisnya Jadi seperti tidak ini. kebablasan Ya, seperti itu seperti itu. ya. Nah, peningkatan yang terlalu berlebihan juga tidak bagus ya Tidak bagus bagi. bagi ibu hamil. Oke. Nah, Mhm. karena apa? Karena banyak penyakit-penyakit yang mengintai. Nah, Oke. misalnya Mhm. kalau penambahan berat badan yang berlebihan seperti diabetes mellitus, Mhm. terus kemudian terjadinya preeklamsia Oke. seperti itu. Preeklamsia itu penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Baik, baik. Nah, Dengan makan kangkung 3 ikat sendiri gitu ya, kebanyakan. kekurangan nggak bagus, kemudian kelebihan juga nggak Tidak bagus. bagus juga ya. Itu Ya, sudah itu ada gini. takarannya Ya, berapa jumlah yang atau kebutuhan ya, yang harus dikonsumsi oleh betul. ibu-ibu hamil ya setiap Ya. harinya. Dokter, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anemia pada kehamilan masih menjadi topik kita di Dialog Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Ana Agung Gede Putra Wiratnyana, SKED SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal. Banyak hal yang harus kita ketahui tentang anemia ini, apalagi anemia pada saat kehamilan ini sendiri, dok. Agar tidak terjadi anemia, maksudnya pada seorang ibu nih, ibu-ibu yang Ya. pada saat kehamilan ini pasti akan takut sekali terserang beberapa penyakit, salah Ya. satunya anemia. Ini bisa nggak sih dok dideteksi sedini mungkin ini penyakit ini dok Ya. pada seorang ibu yang lagi hamil dok? Iya, betul. Penyakit anemia ini bisa dideteksi, ya. Dideteksi maksudnya seawal mungkin. Ya. Nah, ini sekarang ini di Bali ya, di puskesmas ini sudah dilengkapi dengan alat-alat laboratorium yang memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi ada Ada fasilitas-fasilitas kesehatan fasilitasnya. yang sudah bisa Ya, dilakukan bisa. hal Ya. tersebut. Nah, ini biasanya kalau kita mendapat pasien ibu hamil, mungkin juga dengan teman-teman sejawat yang lain, juga dengan ibu bidan, biasanya kalau kita mendapatkan pasien ibu hamil, dari awal kita sudah menganjurkan untuk periksa, ya. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan tersebut sekalian dengan ada yang namanya pemeriksaan triple eliminasi. Nah, triple eliminasi itu ada 3 penyakit yang wajib yang harus diperiksa oleh oleh si ibu hamil ini, yaitu penyakit HIV, kemudian sifilis, terus kemudian hepatitis. Nah, biasanya kita sekalian, nah itu di awal kehamilan. Nah, termasuk juga pemeriksaan kencing. Nah, itu tujuannya ada 2. Yang pertama untuk mengetahui sedini mungkin penyakit-penyakit yang diderita oleh si ibu hamil ini, khususnya pada topik kita kali ini ya anemia. Iya. Nah, dengan kita mengetahui sedini mungkin penyakit tersebut, nah diharapkan penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Oke. Sehingga komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi tersebut tidak terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk mengetahui apakah penyakit ini sudah diderita oleh si ibu hamil ini sebelum dia hamil atau pada saat ini, pada saat hamil. Nah, apabila mungkin kalau di puskesmas itu kita sebut dengan fase 1 ya. Nah, apabila didapatkan pada pemeriksaan darah tersebut kadar Hb-nya kurang dari normal, nah ini seharusnya pasien tersebut dikirim ke
vaskes atau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, bisa ke tingkat 2 atau ke tingkat 3. Nah, nanti tugasnya di vaskes yang lebih tinggi ini menyisihkan anemia ini termasuk anemia yang mana. Oke. Karena apa? Karena ada pemeriksaan penunjang yang lain yang harus dilakukan. Oke. Nah, misalnya kalau untuk pemeriksaan darah lengkap, nah itu bisa dilihat dari nilai HB-nya berapa, terus kemudian kekentalan darahnya juga berapa. Di situ ada juga nilai yang namanya nilai MCV, MCH, MCHC, nah seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain juga harus dilakukan untuk menyisihkan jenis-jenis anemia yang lain. Misalnya pemeriksaan serum iron, terus kemudian kadar ferritin, kemudian pemeriksaan TIBC namanya total iron binding capacity, dan bisa dilakukan pemeriksaan ini hapusan darah tepi. Nah, nanti di situ akan yang memang yang paling banyak itu adalah anemia defisiensi besi. Nah, tapi dengan kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu, kita dapat menyisihkan ini termasuk anemia jenis yang mana. Jadi Sehingga ya penanganannya bisa tepat jadi. Oke, jadi ada hal yang perlu diketahui ketika pemeriksaan awal pada saat kehamilan itu sendiri, jadi bisa diketahui atau dilakukan penanganan apa yang dilakukan ketika diketahui seorang ibu yang dalam kondisi hamil dan terkena anemia seperti itu, Dok. Betul. Nah, penanganan yang kita lakukan, nah ini kalau misal kita berbicara dengan anemia defisiensi besi. Kalau terjadi anemia defisiensi besi ya memang kita harus menambahkan zat besi pada si ibu tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat dilakukan per oral, yaitu dalam bentuk tablet. Nah, apabila tidak bisa kita lakukan atau pemberian per oral, nah bisa kita lakukan dengan pemberian lewat infus atau injeksi. Nah, itu biasanya yang kita lakukan. Nah, untuk terapinya dengan mempergunakan transfusi darah ini sudah jarang kita lakukan ya. Kecuali mungkin pada kasus-kasus anemia yang berat, nah di mana kadar hemoglobinnya di bawah 6, atau pada indikasi-indikasi tertentu. Misalnya anemia tersebut disebabkan oleh karena perdarahan, nah itu baru kita lakukan dengan transfusi seperti itu. Oke, baik, dokter. Ini waktu kita sangat singkat sekali. Ini ada hal yang perlu diketahui oleh khususnya bagi ibu-ibu hamil ini agar terhindar yang namanya anemia ini sendiri. Silakan, Dok. Terima kasih. Pesan saya untuk ibu-ibu hamil. Nah, di sini ibu hamil tersebut perlu selama kehamilan perlu asupan gizi yang lengkap ya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit yang seperti yang kita bahas sekarang ini, yaitu anemia pada kehamilan. Nah, sehingga efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh penyakit anemia tersebut bisa kita hindari. Nah, asupan gizi yang benar, nah itu nanti ibu hamil bisa berkonsultasi dengan yang menangani, misalnya dengan bidan atau dengan dokter spesialis kandungan yang merawat ibu tersebut. Mungkin itu. Baik, dan apa yang harus dilakukan agar terhindar yang namanya anemia ini sendiri, dan angka 48,9% itu sendiri bisa diturunkan lagi, apalagi di Bali ini sendiri ya, Dok ya. Kita harapkan ini semuanya berjalan lancar sekali ya pada saat ibu hamil kemudian melakukan melahirkan secara normal, secara baik juga. Dokter, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Mendes Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi. Om.